Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 3 April 2023, mengawali candle daily, weekly, dan juga monthly bulan April. Dan seperti biasa, nanti kita akan menilai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya masih sepi, kerasa ya marketnya. Pagi-pagi doang gap up, pada panik buying dari katalis. Cuman in the end closingnya tidak terlalu solid dan transaksinya pun kecil, walaupun waktu bursanya udah tambah lama. Hari ini transaksi 8,4 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah 486,3 miliar. Dominan di pasar reguler 590 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 104 miliar. Kalau kita lihat hampir seluruh bursa Asia itu semuanya bagus. Dan ya, US malam ini sedang terkoreksi. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada BBRI 254 miliar, BBCA 186 miliar, Bank Mandiri 82 miliar, Telkom 67 miliar, Antam 41 miliar, BBNI 35 miliar, INTP 30 miliar, Alfamart 29 miliar, Tower 13 miliar, SMGR 12 miliar, Akra 12 miliar, ICBP 12 miliar, Inco 11 miliar, Astra 9 miliar, Indosat 5 miliar, CTRA 4 miliar, dan ASA 3,9 miliar. Kita akan langsung masuk ke yang dijualin asing. Hari ini ada ITMG 53 miliar, Unitractor 48 miliar, ADMR 37 miliar, Adaro 28 miliar, MAPI 22 miliar, Goto 15 miliar, KLBF 9 miliar, Cepin 8 miliar, Bukalapak 6 miliar, Mika 5 miliar, BCTM 2 miliar, Mayora 2 miliar, INKP 2 miliar, ABMM 1 miliar, BTPS 1 miliar, Sido Muncul 1 miliar, SSIA 1 miliar, dan Unilever 1 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hasil teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya saya pengen mengingatkan ya, bagi teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham April 2023, silahkan cek email masing-masing lalu segera bergabung ke grup, karena per hari ini kita sudah efektif berjalan. Kalau kemarin merasa sudah mendaftar tapi ada kendala, tidak menerima invitasi dan lain sebagainya, dimohon hubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Nanti akan saya bantu secara manual. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah mendaftar, silakan segera bergabung karena per hari ini kita sudah efektif berjalan. Oke, kita masuk ke analisis teknikalnya IHSG. Sebenarnya juga kalau kita bahas tidak terlalu menarik ya, karena pergerakannya tidak signifikan, bahkan tidak higher high maupun tidak lower low. Dan ya, market masih berada di resist. Pagi-pagi sempat gap up, di leading dengan beberapa saham komoditas atas katalisnya. Memang kalau kita lihat apa ya, ini US ini sedang diperangi lah, kayak negara-negara lain sudah pengen lepas dari dominasi US untuk saat ini. Kalau saya lihat ya, banyak manuver-manuver politik lah, geopolitik negara-negara di luar sana yang mulai mencoba untuk apa ya, lepas dari dominasi US. Ya, yang jelas kalau dari sisi keuangan pasti melepaskan apa namanya, dolar itu, maksudnya tidak transaksi menggunakan dolar. Bahkan Indonesia pun juga ya, di ASEAN kan beberapa sudah nggak perlu pakai dolar, bahkan pakai rupiah pun juga sudah bisa. Terus juga kalau lihat-lihat berita juga kayak gitu. Selain itu juga kalau kita lihat oil itu supply-nya dikurangi, dan jelas ketika supply itu menurun bakal menyebabkan harga meningkat. Dan apa ya, kalau kita ngomongin minyak itu sebenarnya tuh ibu dari komoditas, mother of komoditas. Kenapa kok gitu? Karena ya minyak itu yang paling digunakan untuk saat ini. Ketika minyak naik, kecenderungan apa ya, substitusinya juga bakalan naik.
bukan substitusi sih, maksudnya komoditas lain juga bakal naik, misalkan diikuti batu bara, CPO dan lain sebagainya. Karena ya leadingnya dia sedang naik gitu, si minyak itu naik, artinya ada space untuk komoditas lain yang lebih kotor ya, maksudnya kalau kita ngomongin kayak batu bara, untuk harganya naik juga. Tapi terlepas dari itu, kalau kita ngomongin tentang inflasi US, mata uang dan lain sebagainya ya, yang terjadi memang sedang hedging gitu. Karena kalau misalkan kita kemarin lihat infonya juga, US sudah tidak menaikkan suku bunga dan itu malah printing money lagi. Artinya ada indikasi di sana bakalan inflasi lagi. Itu kan kacaunya gara-gara kemarin ya, suku bunga dinaikin terus, ternyata bank-bank di sana pada nggak kuat, banyak yang kolaps dan lain sebagainya. Terus untuk menyelamatkan bank-bank tersebut, cetak uang lagi. Yang terjadi apa? Inflasi atau nilai mata uang menurun. Kalau misalkan pegang dolar, kita pasti bakalan terkena pelemahannya. Makanya yang terjadi oleh manajer-manajer investasi, terus juga manajer-manajer hedging dan lain sebagainya, ya mereka hedging. Salah satunya ada yang lari ke komoditas juga. Seperti itu. Ya kira-kira itulah dinamika dunia kita, hubungan komoditas dan juga finance. Selain digunakan memang untuk digunakan ya, ada juga yang digunakan untuk instrumen hedging juga. Kalau misalkan kita pegang dolar dalam jumlah yang besar, mungkin kalau kita pegang $1 doang turun beberapa rupiah nggak kerasa ya, tapi kalau kita pegang jutaan dolar dan ketika ada inflasi dolar mau melemah tidak dihedgingkan, ya yang terjadi itu bakalan menjadi kerugian ketika pegang dolar. Seperti itu. Jadi ya kira-kira kenapa kok komoditas sekarang naik lagi, kenapa kok dolar sedang turun, ya mungkin simpelnya untuk dipahami kayak gitu tadi sih. Seperti itu. Dan ya udah kerasa juga komoditas di Indonesia pun juga kerasa, saham-sahamnya mulai dapat inflow lagi, minyak, batu bara, bahkan CPO juga hari ini ikut-ikutan jalan. Seperti itu. Nah, kalau by price action sendiri, IHSG sebenarnya masih belum terlalu signifikan ya, cuma naik 0,32% doang. Cuman yang cukup menarik, saya pengen lihat yang di sini, karena lagi-lagi memang candlenya agak beda antara Stockbit dengan TradingView. Dan kalau dilihat-lihat memang lebih valid yang Stockbit ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari candle dari si Stockbit ini, kita bisa melihat kalau 6.800 itu sudah menjadi area support karena dia sudah di retest. Di sini dia breakout, di sini dia retest. Dan hari ini pun bahkan dia sudah sempat higher high. Validasi sekarang tinggal breakout dari 6868 doang. Dan kalau market break 6868, maka 6800 valid sudah menjadi support dan dia bakal uji area resist selanjutnya. Artinya apa? Untuk sekarang ya kita bisa menggunakan 6789 atau low di sini nih sebagai trailing stop. Kalau memang market besok putar balik, dia jebol 6789, dia jebol 6789, ada potensi market bakal terkoreksi. High, low, lower high, lower low. Kalau dia jebol dari 6789. Tapi selama tidak jebol 6789, bahkan IHSG pun bisa uji resist lagi ya untuk melanjutkan higher high-nya. Seperti itu. Yang menarik adalah kalau dia udah mulai duduk di atas EMA50, sudah menjadikan EMA50 supportnya, tinggal menunggu EMA20 untuk golden cross dan memulai tren jangka pendeknya. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat market ya, tinggal perhatikan 6789 sebagai patokan trailing stop kecil. Kalau memang area tersebut dijebol, bersiap untuk koreksi. Tapi kalau selama nggak dijebol, ada potensi IHSG bakal uji resist sekali lagi 6868. Dan kalau berhasil break, nextnya di 6962, lalu setelah itu ada di 7100 sampai 7200. Seperti itu. Tinggal perhatikan aja area-area krusial tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan ya. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas ITMG deh. Ini kebetulan top net sell-nya itu adalah si ITMG. Cukup menarik sebenarnya kalau kita bahas ITMG ini ya. Oke. ITMG hari ini dia naik 1,27%. Candlenya sebenarnya kalau saya lihat cukup bagus. Ini sedang konsol. Harusnya besok breakout sih, harusnya ya. Cuman nggak tahu juga, tinggal kita lihat.
naik 1,27% dengan candle ya, dengan volume yang cukup menarik. Sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana ITMG ini saham batu bara. Dia uptrend, lalu terakhir puncak di 45.000 dan koreksi sampai 33.000. Di sana kemarin dia ikut-ikutan dengan yang lain, berhasil breakout dari downtrend line. Cuman masalahnya belum berhasil breakout dari area pullback sekitar 0,618. Hari Kamis kemarin tuh pengumuman dividennya dia sempat terjadi selling ya, seller yang kuat. Dan ya, tapi sisi bagusnya dia kena support 38.700 dan terjadi reject. Sampai sekarang dia sedang meningkat. Nah, kalau kita lihat pada view kecil, saya melihat ada konsolidasi yang semakin mengecil yang biasanya disebut dengan VCP. Saya lupa kepanjangannya. Pokoknya CP-nya tuh contracting pattern, volume atau apa itu saya lupa. Yang jelas artinya seller dan buyer ini semakin menguat. Makanya konsolidasinya semakin kecil dan dia bakalan segera menentukan arah, ya. Tuh. Dan konfirmasi pertama ya harus breakout candle kemarin Jumat atau 40.250 sebagai resist dan supportnya di 39.350. Ini 5 digit ya, jadi ngomongnya juga agak panjang. Lalu habis itu ya tinggal breakout dari inside bar Kamis kemarin, resist di 41.500, tapi kalau supportnya di 38.400. Yang jelas kalau berhasil break yang 41.500 ya, besar potensi saya rasa ITMG bisa cumdit di area sekitar 42.000 sampai 45.000. Tuh. Cuman kalau kita lihat dari flow-nya, saya rasa nih ini sangat tidak recommended untuk ambil dividen. Kecuali nih teman-teman punya average di bawah 33.000. Kenapa? Karena low-nya dia di sana. Nih, kalau misalkan dia kan high low, kalau ini tidak berhasil higher high ya, terus nanti misalkan cumdit di 41.000 doang. Habis itu dia langsung gap down jebol 33.000 ya, dia valid jadi downtrend pada structure yang lebih besar. Tuh. Artinya kalau mau ambil dividen jangan sampai terjebak ya, karena kita dapat dividen kalau nyangkut ya apa gunanya. Udah pembayarannya agak belakangan, ditambah malah sahamnya jadi nyangkut. Jadi kalau memang average-nya agak tinggi, saran saya sih manfaatkan momentum capital gain aja. Exit ketika dia jumdit. Tapi kalau misalkan teman punya average bawah, barang lama, mau ambil dividen ya itu kembali ke masing-masing. Patokannya untuk sekarang 33.600 seperti itu. Untuk support structure-nya ya, low-nya dia di sana. Sedangkan untuk support terdekat masih di sini 39.000 sampai 38.500. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalamnya memang buy price action dia masih oke ya, tapi terlihat kalau ada distribusi yang cukup masif dan ini valid sih, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini, CCX, CPD, NI, PGR, ini udah berbaris semua ini yang pada ngiler dividen ini. Tuh, yang penting kalau menurut saya jangan sampai kena dividen trap aja sih. Kalau average-nya jelek, lebih baik ambil capital gain, exit ketika cumdit. Besok Senin kalau nggak salah cumditnya ya. Ini exitnya kan Selasa, jadi cumditnya itu besok Senin tanggal 10, tanggal 6 libur ya, bisa jual tanggal 10 atau misalkan tanggal 5 besok ya. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kalau dilihat dari transaksinya sih kurang recommended sih untuk ambil dividen. Jadi manfaatkan capital gain-nya aja. Itu untuk ITMG. Kita lanjutkan, kita coba cek. ADMR kemarin sudah kita update ya. Ini juga batu bara pagi-pagi menguat, siangnya pada kena sell on strength. ADMR tidak saya bahas dulu. Adaro juga kemarin sudah. MAPI sudah saya bahas. Kalau teman-teman cari view MAPI bisa cek video beberapa waktu lalu. Saya pengen update coba view-nya si Bukalapak. Bukalapak emang cincai. Oke, kita bahas hari ini Bukalapak turun lagi 3,23% ya. Candlenya cukup solid, volumenya tapi terlihat sudah mulai mengecil. Terakhir Bukalapak kemarin jebol dari 252 ya. Area support kuat lamanya, konsol sejak tahun 2022, jebol di 250 dan turun sampai 220. Kemarin sempat panik buying ya 28 Maret ini karena pengumuman laba, dan seperti biasa labanya bukan dari operasional tapi labanya dari hasil investasi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, IPO-nya Bukalapak itu kan dia dapat dana IPO sekian puluh triliun itu disebar-sebar ke instrumen investasi. Ada yang masuk reksadana, ada yang masuk ke obligasi, ada yang masuk ke deposito. Jadi kayak
apa ya, malah kayak manajer investasi Bukalapak ini. Bisnisnya ini. Kalau dari marketplace saya belum tahu apakah dia cuan atau enggak. Tapi kalau kemarin saya lihat dominasi cuannya itu dari hasil investasinya. Seperti itu. Makanya dia panic buying waktu pengumuman, dimanfaatkan momentumnya, dan besoknya tanggal 29 Maret dia koreksi. Sebenarnya kalau koleksinya volumenya lemah itu nggak masalah. Tapi kalau kita perhatikan volume koreksinya mirip sama volume naiknya. Jadi kayak dia kurang bagus aja. Tuh. Naiknya masih lemah, turunnya pun juga masih kuat seperti itu. Dan by structure besar pun juga Bukalapak ini masih saham downtrend ya, karena dia terus menerus lower high lower low. Kemarin sempat sudah same low, tapi ya ternyata masih jebol juga seperti itu. Nah, untuk view sekarang saya sih lebih suka pakai downtrend line di sini ya. Nih. Nah, dan sebenarnya masih ada downside yang cukup dalam juga dari si Bukalapak ini. Kalau memang dia mau melanjutkan penurunan ya, alias lower low, ya masih ada downside juga. Cuma untuk sekarang belum ada yang tahu. Yang jelas kalau menurut saya, kalau memang ini sekarang view-nya retracement, maka Bukalapak tidak boleh jebol dari 220 ya. Dan kemarin kan dia naik sampai 0,618 ya ketika di sini. Nih, dia naik 0,618, jadi sebenarnya masih bisa aja. Ini namanya view pullback seperti itu. Pullback untuk lower low lebih dalam lagi. Nah, untuk sekarang tinggal kita balik untuk cari area supportnya ya, tarik dari bawah sampai ke atas. Dan ini adalah beberapa support dari Bukalapak. Terdekat dari 236, lalu setelah itu 230 dan terakhir 220. Menurut saya selama tidak jebol 220 masih ada toleransi. Tapi kalau dia jebol dari 220, ya next stop ada di 204 sampai 194, pas di area swing low-nya. Seperti itu. Untuk sekarang masih 50-50 kalau saya lihat dari volume ya, belum kelihatan mana yang mendominasi, apakah seller atau buyer. Jadi saya pun juga lebih ikut price action ya, dimana dia masih downtrend seperti itu. Dan ya, gunakan support tadi aja, yang penting selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, terjadi distribusi yang cukup masif beberapa waktu ke belakang. Uniknya asingnya masuk walaupun terjadi distribusi ya, cuman ya kalau menurut saya tetap ikuti price action aja. Reject dari EMA 50 dan ya bakal kurang bagus banget kalau dia jebol 220. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Bukalapak. Kita lanjutkan, kita coba cek si Arto. Belum pengen saya bahas, bisa cek video-video kemarin aja untuk yang cari Arto. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing hari ini. Saya coba cek dari si Tower, boleh deh. Ini kalau saya lihat infra juga mulai uget-uget ya, hampir semua sektor sih sebenarnya. Properti mulai ada pergerakan lagi, infrastruktur juga mulai ada pergerakan lagi. Infranya tapi masih menara sama telco sih. Kalau untuk konstruksi belum kelihatan. Nah, sekarang kita bahas aja. Oke, hari ini Tower berhasil naik 4,23%. Candlenya solid, volumenya tapi jelek, kurang bagus volumenya. Rawan false biasanya, rawan false break karena dia kan higher low higher high ya. Tapi volumenya kecil dan mengecil. Sekarang kita bahas saja, dimana sebelumnya juga Tower ini turun sampai di 875. Dan kalau kita lihat sih 875 itu memang area yang direspek oleh si Tower. Sebelumnya beberapa kali dia jadi resist 1, 2, 3, 4, breakout jadi support dan kena lagi jadi support kedua. Kalau kita asumsikan dua kali ini adalah same low dan kita lihat dia punya sebuah lower high, maka ada potensi Tower ini sedang membentuk yang namanya descending triangle nih, atau pattern reversal. Ini kita ngomongin worst case skenario ya. Pattern reversal dari Tower, lower high, high, low, lower high, same low. Dan ya, kalau memang dia mau descending triangle, maka dari itu ada upside untuk membentuk lower high sekali lagi dan akhirnya dia lower low. Cuman beda cerita kalau dia breakout downtrend line dan konfirmasi ketika dia break high, itu baru bakal direvisi view-nya. Cuman untuk sekarang saya lebih ke pakai descending triangle aja dulu dari si Tower ini. Nah, kira-kira naiknya sampai mana? Kita bisa tarik dari atas ini. Kalau kita pakai view descending ya, sampai bawah 885, dan ya ini adalah beberapa resist dari si Tower. Kalau menurut saya yang cukup harus mulai diperhatikan ya, itu 1070 sampai 1120, di mana itu Fibonacci 0,5 sampai 0,618. Di situ area downtrend line ketemu seperti itu. Kalau kita lihat dari view kecil, sebenarnya baru aja ada konfirmasi karena Tower baru aja higher low dan higher high.
maka ya ada upside yang bisa dimanfaatkan. Kalau dilihat pun juga risk rewardnya cukup menarik ya. Nih dimana target bisa sekitar 10%, cut loss taruh di bawah sini sudah cukup kalau menurut saya. Stop loss di bawah 920 ya, misalkan pasang di 910 ya, 1:2 sih. Tinggal mau diambil atau enggak itu kembali ke masing-masing, preferensi masing-masing. Cuman yang jelas itu kalau menurut saya dia krusialnya di sekitar 870 sampai 885. Selama nggak jebol yang ini harusnya oke, tapi kalau ya dia naik untuk jebol ya berarti valid descending triangle. Untuk sekarang resist gunakan area ini aja 970, 1025 baru 1070. Sedangkan untuk support belum di retest tapi 950 sampai 925. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya, ternyata beda sama price actionnya yang sedang forming descending. Kalau saya lihat malah ada akumulasi yang cukup menarik dari si tower ini. Walaupun asingnya keluar ya, tapi indikator akumulasi mengatakan ada akumulasi. Dan ya, kalau memang mau bull, butuh konfirmasi lebih lanjut. Untuk sekarang, mindsetnya pullback dulu aja. Nanti ketika dia breakdown trend line, breakout structure, breakout high, nah baru di situ kita revisi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk tower, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek sih, kita cari yang ada spread seperti biasa. MDK kemarin sudah kita bahas. Saya pengen coba cek RALS deh. Ini mulai ya siklusnya, saham-saham retail. Karena juga sudah lebaran. Saya juga tadi kebetulan main ke mall itu, lihat LPPF udah bazar-bazar lebaran. Oke, sekarang kita bahas aja untuk si RALS ini, dimana hari ini dia berhasil naik 5,43%. Candlenya bagus, volumenya pun juga walaupun terlihat masih mini ya, cuman setidaknya ada volume build up, naik disertai volume yang membesar juga. Sebelum kita ke view kecil, kita bahas view besarnya dulu, dimana sebelumnya RALS bottom di 400 ketika COVID dan naik sampai area 980. Kalau kita lihat pada bigger view ya, sebenarnya RALS ini cenderung saham downtrend kalau menurut saya. Tuh, cuman ya kemarin dia sedang mencoba untuk reversal, tapi masih belum berhasil. Nah, di sini kalau kita lihat RALS terus-menerus membentuk sebuah lower high, lower high, lower high. Dan bahkan sampai sekarang pun juga saya rasa ya, kalau sampai toleransi akhir dia masih belum berhasil breakout dari si RALS ini. Artinya masih bisa digunakan kalau RALS ini saham downtrend. Treat dia atau perlakukan dia sebagai saham downtrend seperti itu. Karena dia terus-menerus lower high, lower high, lower high. Terakhir dia bottom di 545 dan naik sampai 710 setelah keluar dari konsolidasinya di sini. Nih, naik sampai 710, kena area downtrend line, lalu dia reject dan turun sampai 600. Menarik sebenarnya, karena ada potensi 600 ini yang sebelumnya area konsolidasi sudah menjadi area support, breakout, retest, dan sudah naik lagi. Cuman memang konfirmasi saat ini adalah kalau RALS berhasil breakout dari 720, dia saya rasa baru bakalan sangat cakep. Kenapa? Karena dia mulai keluar dari downtrendnya juga, seperti itu. Nah, untuk resist bisa gunakan area-area ini, terdekat besok di 690, baru next 720. Nah, kalau dia break 720, targetnya adalah 780 sampai 815. Dan kalau berhasil breakout yang 780 ya, itu nanti ketika retracement sudah bisa dipantau seperti itu. Tuh, untuk support sekarang saya rasa dia belum bikin support. Ini kemarin console continuation ya. Nih di sekitar 655, tapi kalau support ya saya bilang masih di sini nih. 600 sampai 555. Ini bahkan cenderung ke area demand ya. Area yang cukup direspek oleh si RALS ini. Nah, kalau kita lihat dalamnya, akumulasi transaksinya juga bagus. Terjadi akumulasi ketika tarikan pertama kemarin sih, yang di sini ya. Yang di sini sertai akumulasi, turunnya nggak disertai distribusi. Cuma untuk sekarang juga masih belum kelihatan akumulasinya. Kalau menurut saya cukup menarik dari katalis dan lain sebagainya. Jadi bisa ikuti price actionnya. Dan ya tinggal perhatikan area-area tadi aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk RALS dan yang dibeli asing hari ini. Kita lanjut, kita masuk ke yang merah-merah deh. HMSP terakhir sudah saya bahas ya. Yang jelas dia kalau di bawah 980 saya rasa menarik. Jadi kita bahas yang lain dulu aja. Saya pengen coba cek si Bird ya, kita bahas ya.
Karena entah kenapa baru banyak tuh beritanya di Instagram itu, malah nyambungnya ke artis Nikita Willy ya, karena suaminya kan megang saham Bird tuh. Ya kadang lucu juga media bikin berita. Cuman ya kalau menurut saya itu usaha untuk meningkatkan awareness saham Bird. Dan kalau kita lihat dari price actionnya, ternyata dia koreksi. Sebenarnya kalau dari katalis ya, kalau kita lihat katalisnya, dia baru mengumumkan pendapatan dan itu naik sangat tinggi. Cuman ya kita nggak spesifik ke sana, kita bahas dari price actionnya aja. Oke, Bird hari ini turun 4,3%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat masih besar, tapi sudah terlihat mengecil ya dari si Bird. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, di mana Bird ini dia saya rasa punya ascending triangle 1, 2, 3, yang mana kalau dia breakout sebenarnya target bisa tinggi banget. Selain itu bahkan juga kalau kita lihat ya, Bird ini sudah breakout dari downtrend lainnya. Nih, nah dia udah breakout kan, tapi dia belum breakout structure. Jadi bisa aja ini pullback untuk turun lagi bisa. Kecuali Bird sudah breakout dari area 3000. Nah, itu baru ketika retracement bisa dipantau karena dia baru breakout structure dan tinggal tunggu higher low-nya. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau kita pakai skenario ascending triangle, targetnya pun juga lumayan sebenarnya. Targetnya dari sini kita tarik itu ada di sekitar 4200 ya kalau kita pakai ascending triangle. Tapi kalau kita pakai skenario lain, misalkan di sini ada symmetrical triangle ya, target kenaikannya sih sekitar sini, nih sekitar 2400-an. Seperti itu. Saya pengen hapus dulu aja biar bersih ya. Nih kita pakai specific view kecil aja, di mana terakhir kita pakai skenario symmetrical triangle dan sudah berhasil breakout. Lalu dia belum berhasil break high dan ya sekarang terlihat sedang ada koreksi. Jadi sebenarnya kita pun juga bisa menggunakan structure sideways ya, di mana dia punya same high dan worst case scenario dia bisa same low sampai 1180 kalau dia mau masuk ke structure sideways. Cuma untuk sekarang ya kalau kita mau positive thinking, kita bisa gunakan juga yang namanya view retracement. Nah, dan ini adalah beberapa support dari si Bird ini. Kalau memang dia jebol 1640 agak kurang oke price actionnya karena dia punya lower high lower low, dan next stop saya rasa di 1535 sampai 1440 seperti itu. Tapi kalau struktur yang lebih besar selama dia nggak jebol yang sini atau area 1330 saya rasa nggak masalah si Bird ini. Nah, Bird baru bakalan bagus kalau dia break di 1945. Tapi kalau dilihat dari 2 hari terakhir nih kayak sudah ada yang jualan sih, seller mulai muncul disertai dengan berita-berita ciamiknya. Nah, kalau kita lihat dalamnya terjadi distribusi beberapa waktu ke belakang, tapi belum signifikan kalau dibandingkan akumulasi terakhirnya. Jadi ya masih so-so lah seperti itu. Kalau teman-teman punya barang bawah bisa trailing stop di bawah 1635 kalau menurut saya. Dan ya untuk support terdekat di 1635 itu, nextnya tinggal gunakan area-area tadi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Bird. Kita lanjutkan lagi. Kita coba cek si saya pengen bahas yang hijau-hijau deh untuk hari ini. Film tuh arah berturut-turut ya, udah masuk area pullback. Kita bahas beberapa waktu lalu. Kita bahas yang lain aja yang menarik. Gusco juga sudah lumayan menarik gitu. Itu yang saya maksud dari CPO mulai uget-uget juga. Medco bagus juga, ada view pullback. Cuman sayangnya dia gap up, jadi belum pengen saya bahas dulu. Mungkin nanti kalau gapnya udah ditutup ya, kalau dikasih nutup sih. Ini minyak-minyakan kelihatan ya, NRG, Elsa, Medco. Apa ya, kayaknya itu dulu aja deh untuk konten hari ini. Kebetulan saya juga baru balik, ini jam 11 malam. Jadi ya selain agak capek juga biar gak terlalu malam uploadnya. Mungkin itu dulu, mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support bantu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.